Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati summa awhayna an tabi millata Ibrahim hanifa al-ayah. Wa qala nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi riwayatin ukhra khamsun minal fitrah al-khitan wa qassu syarib wa nabdul ibti wa qassu syarib wa nabdul anad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Ghazali yuqaddisa sirru ilam anna aunallahi mawqufun ala niyati abdi in tamat niyatuhu tamma aunuhu wa inna qasadna qasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'allimuna biha ma jahilna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tulhimuna biha ma yanfa'una wa tadfa'u biha anna ma yadurruna. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, para sepuhan, para kiai, para asatidz yang saya hormati, khusul khusus habaibul kiram, pengersa Bibreza Asatiri, Ibading Al-Mutahhar, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kasepuhan, para kiai, para ajengan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Ya, para bucin-bucin yang saya hormati, para pemuda, para tokoh masyarakat, khusul khusus sahibul apuka, pribumi, sakulawargi anu posisi pribados dihormat. Alhamdulillah, beliau bermaksud merayakan seremonial khitan putra beliau yang insya Allah sudah dilaksanakan. Khitannya atas ya, nanti insya Allah resepsi insya Allah besok insya Allah. Dan memang disunahkan dalam Islam, kalau laki-laki disunat itu sunnahnya disebarluaskan atau diramaikan, diselenggarakan, iya diundang, itu diulam, iya di bejaan, itu di japri, iya di SMS untuk boga handphone. Ya, sunat kalau buat laki-laki. Kalau perempuan sunahnya ikhfa, sunat disumputkan awewe mah. Lamun lalaki sunatnya memang ditinggalikan, isiar. Malah ada satu pendapat mengatakan kalau memang sunat ini hukumnya wajib buat laki-laki, kalau perempuan hukumnya sunat. Jadi perempuan itu kalau nggak disunat nggak apa-apa. Awewe mah najisan, lamun lalaki mah ya najisan. Naon kokocop teh eta tah. Ya, pernah seorang ulama didatengin sama orang non muslim, katakan orang Cina, ditanya, "Ya Syekh, kenapa orang muslim harus disunat?" Kalau dikasih jawaban Quran dia nggak ngerti. Untung ya orang Cina, orang Islam itu ngertiin Quran mah. Maca we dong Yasin wal Qur'anil hakim, non sia ngartina, teu ngarti. Geus teu ngarti eueuh kapikiran hayang bisa ngaji. Tapi kan ka ayeuna rek ditanya orang dia salat ting mulai Allahu Akbar kabira
sampai ke assalamualaikum aya teu nu ngarti maknana. Aya teu keinginan hayang bisa aing artina aya teu? Ya. Tak darah ramang we. Geus damang teh nyengir tara ngaji deui. Pagawean tara ngaji, pagawean nongkrong di pos ronda, pegang kartu anu kandel di bulu dan berem genep siki, ditanya rek ka mana sia? Hayang ka surga. Ieu menghayal tingkat dewa. Ari pagawean neraka, tapi keinginan hayang asup surga. Surga Firdaus. Firdaus itu ibu kotanya surga. Hotel Alexis ada di sana nanti. Maksudnya Hawa. Idza sa'altumul jannah fas'alullah al-firdausa. Jika kalian meminta surga, minta ke Allah surga Firdaus. Surga Firdaus ibu kotanya surga. Kita minta setiap Jumat, habis Jumatan. Tapi saya mohon, minta surga itu jangan sambil jalan. Gak lama, cuma 5 menit. Ilahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril. Baca, ibu baca sambil lempang supaya teres cina sholat sunat. Logika ketika kita meminta bari lempang, kumaha kira-kira na? Lempang lewat ke imam Pak Haji, minjem duit tuh. Bari lempang kira-kira jelema cager, jelema sehat. Jelema gelo. Jelema jag-jag. Nah ka Allah oge minta surga Firdaus. Minta naon? Setiap pada Jumat 5 kali baca ilahilas tulil firdaus ya ahla. Sudah disetempel oleh wali besar yang bernama Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Orang yang mendawamkan baca itu insya Allah mautna mawa iman Islam, salamat husnul khotimah. Kita kan nggak tahu wafatnya ini husnul khotimah atau enggak. Maka pribumi sekarang mengajarkan secara tidak langsung kepada anaknya, "Hei dak, sia kamari ku aing keur disunatan." Diayakeun pangajian, diondang ceramahan. Engke, secara tidak langsung sia lamun boga anak deui, nyundatan anak sia ge sarua. Kudu ngondang pangajian. Ini dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Secara tidak langsung ini memerintahkan kepada anaknya dan memerintahkan kepada tetangga sebelahnya dan memerintahkan kanu hadir semua yang ada di sini. Lamun anak sundatan bejaan titah pangajian. Lain organ tunggal. Ya, lain segala macam. Anak kita ngerekam dangdutan, dangdut koplo segala macam. Ini akan menjadi rekaman buat anak-anak kita nanti. Tuh. Aya wae backsound mah aya wae. Backsound biasa sok aya. Pemanis. Nah namina. Nah ini. Jadi alhamdulillah pribumi ya sudah bisa mewujudkan impiannya perempuan, laki-laki. Tadi teh laki-laki memang harus ya sunnah untuk diramaikan. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak, karena tidak ada najis, hukum najis. Nanti kita bahas terkait dengan apa yang berhubungan dengan khitan gitu. Nah, syekh tersebut ditanya kenapa orang Islam harus disunat. Kalau dibaca, dikasih Qurannya nggak bakal ngerti, dikasih hadisnya apalagi. Maka syekh tersebut menjawab, kalau kita makan pisang kemudian nggak dikupas kulitnya, apakah enak rasa pisangnya? Nah, segitu jawabannya. Nah, kunaon orang Islam pakai disunatan, ngada harcau, lamun jeung cangkang nak ngeunah moal. Terus maksudnya, ya maksudnya. Kalau Anda belum sampai ngerti ke sana, berarti IQ Anda jongkok. Berarti Anda memang harus belum lulus SMP berarti. Harus belum. Ahlan Bib, mangga. Ya,
Dilanjut. Ya ini memang salah satu etika, ya, memang salah satu adab-adab yang terkutip dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim. Itu jika seorang alim ulama, seorang habaib datang, waktu kita mengadakan pengajian, jangan dilanjut, diam dulu, kecuali orang tersebut sudah memberikan kode, mangga, lanjut. Jika datang kiai, datang hayu, ngeblak-blak ngebaca, ya, insyaallah, mudah-mudahan, yakin, pribumi tambah barokah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita bisa menjiplak atau meniru yang sudah dilakukan oleh pribumi, yaitu mengadakan pengajian, tujuannya memberi ilmu khusus buat keluarganya umuman kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah. Jadi nah tujuannya tadi, ya, tujuannya untuk membersihkan Pribumi. membersihkan apa? Pribumi, membersihkan kotoran-kotoran, karena memang hukumnya najis. Tidak sah salat seseorang jika membawa atau membawa najis. Jadi dihilangkan. Nah, alhamdulillah ketika sudah dibersihkan, maka sah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau menurut gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu dan sharaf, li'anna Allah, ya, mujarradun anil af'al awaz zaman. Allah ini disepikan atau ditiadakan dari zaman. Yang seharusnya nggak boleh telah, yang sudah akan ke Allah mah ulah wis, ya. Itu doroba atau fa'alallahu lima yurid. Jangan sudah melakukan, tapi ini mah adat orang Indonesia. Jadi teh enggeus, encan, arek. Ka Allah mah ulah arek, ulah enggeus. Ya. Karena Allah memang disepikan tina zaman. Nah, oleh karena itu ini bahasa saja Allah telah mengirodahkan kepada kita semua untuk hadir di majlis taklim, di majlis ilmu. Mudah-mudahan sing tambih-tambih kabarokahan, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kita disunat ini diwajibkan karena memang salah satu minas syara'i'il qadimah, sebagian syariat ulama, syariat para nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim pun disunat. Nabi Ibrahim disunat. Yang pertama kali Nabi disunat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disunat usia 80 tahun. Pada tahun? 80 tahun. Anda pasti memikir, aduh udah 80 tahun kolot amat ya. Namun ukuran ayeuna eta mana teh terminal Jukut na geus pinu. Anda bisa membayangkan pasti sudah penuh dengan Black Flores. Penuh dengan hutan rimba. Tapi di zaman Nabi Ibrahim, usia 80 tahun itu masih kanak-kanak. Karena di zaman Nabi Ibrahim, ya, di zaman Nabi Nuh, dikutip dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, di zaman beliau itu usia 200 tahun baru akil balik. 200 tahun teh karak balik. Nabi Nuh saja diangkat jadi nabinya usia 300 tahun. Oh, Nabi Nuh. Jadi baliknya 200 tahun. Lamun di dayeuh mah di dieu 200 tahun teh geus 120 kali haul. Jadi sudah 120 tahun yang lalu sudah is dead, sudah wafat. Tapi di sana baru akil balik. Coba 200 tahun bayangin baru akil balik. Baik, kita kalkulasikan, kita hitung. Dulu akil balik 200 tahun. Sekarang 15 tahun. Kita ngambil di kitab Safinah saja. Khamsata Asyar. Itu bahasa Arab fusha. Tapi kalau bahasa Arab amiyah atau bahasa Arab umum bukan khamsata asyar, saya pun sempat kebingungan. Wan ma kam hada khamstas. Khamstas itu khamsata asyar. Ting di mana buang ngaringkesna. Rek milum mah rek, urangnya gitu pan. Padahal arek ngabuang akna ting elat nali tahfidz ting memang likaswatil istima. Teu nyaho eta mah. Pokokna mah rek milum mah rek. Rek milu mah endek. Padahal tak eta. Orang Arab pun sama, semaunya dia ngomong.
Kam hadza? Khamstas. Khamsata asar, 15. Dijawab ke orang Indonesia, aidon kadzalik. Aing rek ngendong moal balik. Nah, ini memang kejadian lah. Saya pernah memang alhamdulillah tahadusan bini'am, Allah mengirodahkan tahun 2012 saya berangkat haji, ya, bertemu dengan orang Sunda. Memang ya, orang Sunda kan memang super cuek dan super edit. Orang Indonesia, orang Sunda khususnya super ngedit. Awalnya dari bahasa Inggris dia ganti, ya, shockbreaker, sebreaker, safety tank, ya, tanki keselamatan diganti safety tank jadi, nah ini saya nyawa kadang-kadang anu ngahulang di dia. Oh, safety tank itu tina safety tank, safety keselamatan tank tanki. Bahasa Inggris. Mentaknya cik abdi teh nih, jangan pernah alergi sama bahasa Inggris. Ini kolonialisme Belanda yang sudah dibukukan oleh Jenderal Snob, ditaruh di Museum Leiden. Leiden belah dituun Cileungsi. Pangkalan 12. Ini ya. Jadi ini sudah ada dibukukan. Di mana? Bahasa Inggris safety tank. Safety tank. Shockbreaker jadi subreaker. Lain subrek eta sebenarnya. Subrek wae mah. Nak bosi bolang ya. Nah, kemudian zaman Nabi Ibrahim, kembali ke zaman Nabi Ibrahim lah. Zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. 15 tahun. Berapa tadi? 15 tahun. Bahasa Arabnya naon? Khamstas. Ya. Bahasa Arab fasihatnya adalah khamsata asar atau khamsa asara. Ya, tergantung dari tanda makdudnya nanti. Aduh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun. Usia balik 200 tahun. Sekarang 15 tahun. Baik. 200 tahun dibagi 2 berapa? 100. 15 tahun bagi 2 7 tahun setengah. Nah, baru 100 tahun nih dibagi 2. Bandingannya dengan sekarang 7 tahun setengah. Nabi Ibrahim disunat dihitan usia 80 tahun. Dari 100 untuk sampai ke angka 80 berarti kurang lebih 20%. Ya kan? 100 bagi 20% sama dengan 80. Nah, kemudian 7 tahun setengah bagi 20 sama dengan ya 5 tahun setengah. Jadi usia 80 tahun dulu sama berbanding dengan 5 tahun setengah zaman sekarang. Paham? Dulu Nabi Ibrahim disunatnya bukan pakai golok, kampang. Memangnya masih tradisional, alatnya zaman dulu masih tradisional, pakai kampak. Ya, zaman semakin canggih. Kemudian di Indonesia pertama kali yang sunat adalah Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang. Kudu loba hadiah kadinya supaya bisa loba nyundatan. Disunat ya Prabu Kian Santang yang digodok Garut. Ini ada kisah asli nih. Ada orang awam ya selalu hadir manakiban, selalu hadir tawasulan, ngedengerin kiai tawasul. Cuman dia nggak paham bahasa Arab, akhirnya salah. Wailah hadoti terus. Wailah hadoti Kian Santang godok Garut. Dia salah, wailah hadoti Kian Santang dodol Garut. Saya mau tes kalian semua. Siapa yang bisa naon? Beres tawasul maca naon? Beres tawasul maca naon? Maca naon beres tawasul? Naon beres tawasul? Lagi sunali adnan teu mimitina. Ibadah Allah kabeh iki katalar cangkem jiwir ceuli. Sok lamun didengekeun hiji-hiji dedeketan. Teuing lillah, teuing bilah, teuing pilah. Ayo. Ibadah Allah, rijal Allah, agisuna li ajalillah, wa kunu au nana bilah pilah lillah. Terserah lah. Sadenge-denge entah ge atuh. Naon sadenge? Sadenge-denge. Kitu. Cara hadiah mentak nanaongnya kudu diburukeun. Nanaongnya kudu
disorogen bahasa baheula mah mentak guru-guru urang mah ala rapiknya arek ngalogatan disorogen langsung ka guruna kieu mode bab wudu we lah nya wa amma sunanul wudu'i fakasiratun minha at-tasmiyah wasiwaku wal madmadatu naon deui wa masu jami'i ra'si wa masu jami'il udun salamun teu digurukeun eta salah ya. Ari sunnah wudu itu begitu banyak. Sebagian daripada sunnah wudu adalah mengusap semua kepala. Lamun teu digurukeun, baca saja otodidak sahapi belajarnya, tekstual saja, pasti engke caina diguyurkeun kana seurak kitu. Mengusap semua telinga pasti diguyurkeun kana ceuli. Padahal yang kita dapat dari guru-guru kita, ketika kita berwudu, yang dimaksud membasuh semua kepala itu setelah selesai Allahumma harim sya'ri wa basyari alanar atau baca syahadat, ambil air asal basah saja telapak ya, tangan, kemudian kita tutupkan ke telinga. Nah, eta nu dimaksud membasuh semua telinga. Nu dimaksud membasuh semua kepala, ya berarti bukan dibasuh semua tapi dibeginikan caranya tuh. Itu ya pentingnya guru. Ya makanya gurunya jangan pakai Android 2 GB Telkomsel. Itu kuota nabiak guruna pae. Pakai laptop bahaya tuh. Sekarang kan zaman-zaman seperti itu, enak usum tak? Cap searching terus, googling terus. Tanpa referensi rujukan beda keberkahan. Nah oleh karena itu kembali kepada asal permasalahan. Jadi Nabi Ibrahim memang disunat pakai kampak. Zaman semakin canggih, di zaman Kian Santang kemudian diganti dengan pisau. Pisaunya pun kecil, tipis tapi tajam. Ya. Kemudian zaman semakin canggih, tahun 90-an, 2000-an diganti pakai laser. Pakai naon? Laser. Ya hal itu sebenarnya mau yang motongnya itu orang kafir ya sah-sah saja. Mau pakai kuku, yang jelas hilang najisnya. Hilang najisnya mau pakai gunting, mau pakai gigi, terus wae pakai huntu gegel. Itu masalah sah. Yang penting najisnya hilang. Mau pakai kawat, tek make hinis colokeun ka jero bulak-balik keluar ka jero. Yang penting najisnya hilang. Terserah mau pakai beling, mau pakai hinis. Rek pakai gunting kembang. Nah, kalau gunting ya, mau gunting rambut nanti ada boleh. Tapi ya kalau yang tengah jangan pakai gunting kembang dan jangan terlalu cepak botak semirip kuyang kayak. Beda. Ini auranya ya. Nah, nanti oleh karena itu tadi dihilangkan najisnya. Ayeuna kumaha lamun budak leutik can disunatan dibawa ke masjid atau enggeus disunatan? Usia 3 tahun atau lahir dalam keadaan mahtunan sudah dihitan. Terus pegang, nangkep orang tuanya, batal karena ilsok hakeki, nempel, krek, batal itu karena antajing najis, mutasil, mutaharik, biharokati, yang bergerak dengan gerakannya si musolli orang yang sholat nempel kena najis batal. Atau kita pakai selendang yang ujung panjangnya 2 meter. Nah, yang ujung depan kena tai ayam, ujung belakang kena tai kotok. Beda macam anu nyebutna hayam berarti tai ayam. Lamun di Banten nyebutna kotok berarti tai kotok. Kan orang Cileungsi mah aneh nyebutna hayam tapi taina tai kotok. Salah itu. Kamu cek tukang bayar mah tipatna geus teu nyambung eta. Tai kotok jeung tai hayam. Ai kudu komit, namun hayam nya tai hayam. Namun kotok berarti tai kotok. Ujungnya kena tai ayam. Belakangnya kena tai. Nah ini kan bergerak dengan gerakannya si orang yang sholat, batal sholatnya. Atau di hari zaman sekarang nih ada imam sholatnya pakai wireless. Pakai apa? Pakai wireless. Nah kabelnya ini nempel ke atas, nempel ke toa. Kabelnya ada tai ayam, kabelnya ada tai burung, batal sholat si imam. Kan nempel ya tau ge. KHD tamarbot. Mun sholatnya pakai wireless itu tinggalikeunlah kabelna.
bisa nyambung karena sound system organ tunggal sakit. Nanti di atasnya ada najisnya tetap nempel. Nah ini yang jarang memang dibahas. Ini memang yang jarang diperhatikan oleh si imam. Yang memang sholatnya pakai pengeras suara tuh. Hati-hati pakai wireless. Jangan damang setiap rek sholat cek tak kaluhur. Kaluhur lila tuh turun-turun padahal bentang layangan tuh. Hah? Angin udahnya di luhur gede. Angin nggak bisa. Tetap harus bersih, harus suci dari najis. Nah, anak kita kalau cuma lewat saja pegang-pegang sebelum lompatan yang budaknya, lompatan nyekelan tah. Jelema nu keur salawat eta mah teu batal. Tapi lamun nempel pep nangkep atau digandong ku urang ya. Pakai dihapus atau pakai pempesnya sudah yakin aya cai kiihan, batal mah mawa najis. Nempel jeung najis. Kita kahade ulah ngagandong budak can disunatan atau disunatan ngan make pempes geus aya cai kiihan kahade teu sah salatna. Entak pangna disunatan teh tadi teh ya supaya bersih sudah bisa melaksanakan KB ibadah. Parentahkeun ku urang anak urang salat 7 tahun. Lamun can bisa ngalaksanakeun keun atep 10 tahun menang di teungeul ghairu mubarrih tanpa harus melukai. Gitu. Oke, lamun geus ngalaksanakeun ibadah ganjaranna jeung indung bapana. Jeung indung bapana. Seperti budak leutik dihajikeun diumrohkeun, ganjaranna jeung bapana. Cek sapalikawa mah tetep kudu haji deui geus akil balegna. Sah nama hajina sah ngan ganjaranna jeung indung bapak can kataklif. Nya, entak kataklif mah ke geus akil balik. Entak di mana bab ilmu ibadah pasti nu dibahasna alamatul bulugi. Ciri heula balik karena memang nu berkaitan nu wajib ibadah adalah jelema nu baraleg. Mentak wajib disunatan. Lalaki dalam agama Islam wajib disunatan. Awewe mah henteu. Sampai diatur dina kitab Kifayatul Akhyar ke lamun aya nu mere ka budak. Lamun ma yasluhu lil ab, ma yasluhu lil ibni. Aya yang pantas buat bapaknya, ada yang ngasih hadiah tuh pantas buat anaknya. Kalau memang ngasih ke anaknya berarti milik anaknya. Tapi kalau ngasih ke anak, pantas buat bapaknya berarti milik bapaknya. Ngasihnya ke bapaknya, tapi pantasnya buat anak, tetap milik anak. Seperti kaundangan, aya nu ngado ka bapana jerona teh gambar SpongeBob. Nya atawa kaos gambar si Tayo. Merekna ka bapana, kira-kira eta milik bapana apa merek anakna? Anakna. Ah bapak ge pantes teu. Eta ya suhuna jeung bapak apa jeung anak. Nah, lamun duit ka bapana yang geus milik bapana. Sampai diatur gadinya. Awewe ke nyundatanana naon? Itu mah yusbihudik nya. Kayak di jajawer anu kos mode jawer hayam jago. Yes. Ima ilmu usah terjadi sensorah. Ya, nanti ada bagaimana batasan-batasan perempuan yang harus disunat, mana yang tidak. Perempuan itu saya tekankan sekali lagi, teu disunat ke teu naon. Awewe mah lamun laki memang wajib karena aya. Kalau perempuan tidak. Penting na eta ta. Karena salah satu dari yang saya bacakan di muqaddimah khamsun minal fitrah. Ya, sebagian dari anjuran agama Islam ada 5 sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang paling banyak jasanya terhadap umat baginda Rasulullah. Adanya garam karena Nabi Ibrahim, adanya haji umrah karena Nabi Ibrahim. Maka Syekh Ibrahim Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ibda bil mil takun rajulan malik. Awali makanmu dengan garam, kau akan menjadi orang yang baik, budi pekertinya. Itu. Jadi makan dengan garam itu bukan kiai saja, kurangnya sunat. Di masa kalian naik dahar mah mana uyahna kos kiai wae, lain kos kiai wae. Kadang-kadang kiai kita tara make uyah, pakai mecin. Gula. Aduh, macem-macem bae. Ya, garamna diganti ku gula.
Gula pasir karena memang suaminya tukang bohong sama istrinya. Akhirnya diganti, aya dongengnya panjang eta. Jadi suaminya ini tukang ngebohongin istrinya. Itu ada nama perempuan diganti Bambang. Save di nomor teleponnya padahal awewe Susi eta teh. Kan kacek atuh. Deteksi ku pamajikanna mentak lamun aya salaki handphonenya make kode dicurigai tah. Cari cing we sekarasa juga. Kalau memang tidak ada yang dirahasiakan kenapa harus dikode? Benar tak? Setuju? Dan dikode ke HD eta. Bisa aya susian jerona. Oh. Istrinya ahli IT. Saja digembok, dikunci pakai kode ge nyaho apa? Mangga aja. Nah, ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Apa kasih sih ya? Sampai mana tadi? Sampai Susi. Yai, punten. Ya. Jadi sampai Susi di sini tadi. Ini gara-gara sunnah makan sebelumnya pakai garam. Ketika disodorkan oleh istrinya al suaminya ternyata gula. Ini gara-gara gula kalian ngomong nih. Ya, ketahuan. Akhirnya sama istrinya garam yang ada di dapur diganti tulisannya, diganti gula. Diganti gula. Ketika suaminya mau ngopi teriak-teriak dia nanti, "Pak, Mah, ini mana saya mau ngopi?" Itu kok nggak ada gulanya, padahal gula itu diganti bacana garam sama istrinya. Itu kan nanti suaminya nanya, "Kenapa sih Mah gula pakai diganti namanya sama garam?" Nah istrinya pasti jawab, "Papa juga kenapa sih Pak Susi diganti Bambang?" Kamu nggak segitu berarti kaciduk tak salah laki. Ngerti tak? Beda mau muncia kuring mah sampaikan ke email lagi sarua jeung pamajikan. Jila mun nge-save nomor anu aneh-aneh kanyahoan pamajikan sarua karena memang tidak ada dusta di antara kita.